Sudah 40 hari langit di atas Israel membisu, tanpa hujan, tanpa angin, dan tanpa suara burung. Awan hitam menggantung di cakrawala seperti kain kafan yang belum diturunkan. Pohon-pohon zaitun kering tanpa gugur, dedaunannya menggulung ke dalam seakan menyimpan ketakutan yang tak terucapkan. Sungai-sungai kecil berhenti mengalir, dan danau-danau memantulkan bayangan langit kelabu yang tak pernah berubah. Orang-orang mulai berkata pelan-pelan di warung kopi, langit sedang menunggu sesuatu, atau sedang menghukum kita. Tapi tak ada yang benar-benar tahu apa. Eliyahu, arkeolog tua berusia 74 tahun, duduk sendirian di dalam tenda penggalian di luar Yerusalem, menatap sebuah artefak batu yang baru saja ia temukan, sebuah tablet batu dengan ukiran aksara kuno yang tidak dikenali oleh sistem manapun. Tablet itu ditemukan terkubur dalam sebuah rongga kecil di bawah tanah tua, yang tak pernah terdeteksi radar. Ada sesuatu pada batu itu, hawa panas, hampir seperti berdetak pelan. Ia membaca baris pertama dengan suara gemetar, tanah tak akan diam jika darah belum dibayar. Pada malam itu, suara bumi mulai berubah. Tanpa peringatan, anjing-anjing melolong serempak di seluruh kota Yerikho. Di Hebron, jendela-jendela bergetar tanpa sebab. Di dataran tinggi Golan, domba-domba berkumpul membentuk lingkaran, menghadap ke arah selatan, lalu rebah satu persatu, seakan menyerah pada kekuatan tak terlihat. Pusat seismik tak mencatat apapun. Tapi Eliyahu tahu, ini bukan gempa. Ini adalah getaran dari dalam sejarah. Hari berikutnya, Eliyahu membawa tablet itu ke Universitas Ibrani. Tapi para akademisi menertawakannya. Itu cuma batu biasa. Mungkin buatan pelarian zaman Ottoman, kata salah satu profesor muda sambil menyeruput kopinya. Namun malam itu, profesor yang sama bermimpi tentang sebuah suara dalam bahasa yang tak ia kenali, dan ketika ia terbangun, matanya berdarah. Berita-berita mulai membanjiri layar, langit merah menyelimuti Gaza selama 2 jam. Suhu di Yerusalem naik ke 49 derajat Celcius, dan laut di utara Haifa memantulkan kilat aneh meski tidak ada badai. Tapi pemerintah menyuruh warga untuk tetap tenang. Fenomena alam biasa, kata mereka. Eliyahu tidak percaya. Ia mengurung diri di rumah batu kecilnya dan menulis dalam buku catatannya, ini bukan alam. Ini amarah. Tanah ini sedang mengingat. Di antara catatan lamanya, ia menemukan peta kuno yang diwariskan dari kakeknya, peta yang menunjukkan garis patahan tanah yang tidak tercatat dalam atlas modern. Garis itu membentang lurus dari perbatasan utara hingga ke Laut Mati, melingkari Yerusalem seperti tali jerat. Di tengah lingkaran, tertulis dalam bahasa Aram kuno, di sini darah mengalir, dan di sini ia akan kembali. Dan malam itu, tepat pukul 3.33 pagi, seluruh listrik di Yerusalem padam. Di tengah kegelapan, Eliyahu mendengar suara dari dalam tanah, bukan seperti gemuruh, tapi seperti bisikan jutaan suara yang dibisikkan sekaligus, waktunya hampir tiba. Keesokan paginya, warga Tel Aviv terbangun oleh getaran aneh yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh tulang. Bukan gempa seperti biasanya, tidak ada suara runtuhan, tidak ada retakan besar, namun setiap orang merasakannya. Air di dalam gelas-gelas bergetar seperti bernapas, dan lampu gantung di dalam rumah bergoyang pelan, seperti sedang berdoa. Beberapa orang pingsan karena mual yang tak tertahankan, dan dokter rumah sakit tak menemukan penyebab medis apapun. Yang aneh, jam-jam digital berhenti di pukul 3.33 pagi, saat gelap semalam menyelimuti Yerusalem. Sementara itu, Eliyahu duduk dalam sunyi di lantai rumahnya, memeluk tablet batu itu seperti anak yang tersesat memeluk ibunya. Ia tidak tidur semalam, hanya menulis. Di jendela, seekor burung hantu bertengger dan menatapnya selama 1 jam penuh. Tak berkedip, ia tahu, ini bukan kebetulan. Ia mulai membaca kembali ukiran yang ada di sisi belakang tablet, yang baru terlihat pagi itu karena cahaya matahari menerobos retakan dinding. Tulisannya berbunyi, saat 3 dan 3 menyatu, bumi akan bicara tanpa suara. Di kantor Pusat Geologi Nasional,
seorang ilmuwan muda bernama Yael tengah meninjau data seismik malam sebelumnya. Ia mendapati sesuatu yang mengejutkan, bukan hanya satu sumber getaran, tapi 7 pusat gelombang yang menyebar bersamaan dari kedalaman lebih dari 700 km, jauh di bawah mantel bumi, jauh lebih dalam daripada gempa biasa. Ini bukan pergerakan lempeng, gumamnya. Ini seperti sesuatu sedang bangkit. Saat ia mencetak peta data itu, printer meledak, arus pendek akibat lonjakan listrik misterius. Berita pun menyebar cepat, satu lantai bawah tanah di Menara Asrieli tiba-tiba amblas. Di tengah kota, lubang besar muncul di sebuah jalan raya, menelan 2 mobil dan 1 bus sekolah, namun anehnya, semua penumpangnya selamat, hanya luka ringan, dan semua bersaksi mereka mendengar suara perempuan menyanyi dari dalam tanah sebelum busnya jatuh. Para penyelidik terdiam, karena lubang itu mengeluarkan uap panas beraroma garam dan tanah basah, seakan baru saja dilahirkan oleh bumi. Eliyahu memutuskan meninggalkan rumahnya dan pergi menuju tempat gempa pertama, Tel Aviv. Ia merasa dituntun, bukan oleh peta, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam. Sepanjang perjalanan, radio di mobil tuanya mati total, kecuali satu frekuensi statis yang terus berbisik dalam bahasa Aram. Ia tidak mengerti semuanya, tapi ada satu kalimat yang terus diulang, tanah tidak lupa. Waktu tidak mengampuni. Di kota, warga mulai panik. Bukan karena skala kerusakannya masih ringan, tetapi karena tak satu pun pemerintah, ahli, atau rohaniawan bisa memberi penjelasan. Salat dan doa dilakukan massal di jalanan, tetapi langit tetap abu-abu dan kosong. Tidak ada angin, tidak ada gerimis, hanya getaran kecil yang terus terasa, seperti detak jantung raksasa yang perlahan makin keras. Dan detak itu terasa semakin dekat. Saat malam menjelang, seluruh jaringan komunikasi terganggu. Listrik padam serentak di 3 kota besar. Ketika cahaya hilang, seketika semua suara berhenti. Tak ada mobil, tak ada klakson, tak ada orang bicara. Yang terdengar hanya satu hal, dari dalam perut bumi, terdengar gema, seperti ratusan gendang perang dipukul serempak di kedalaman. Dan dunia, untuk pertama kalinya, merasa bahwa bumi bukan lagi diam, ia sedang bersiap bicara. Subuh itu, langit di atas kota Haifa berubah menjadi merah darah. Bukan merah matahari terbit, melainkan merah pekat seperti daging terbuka. Laut Mediterania, yang biasanya tenang di pagi hari, mulai beriak dengan pola aneh, melingkar, membentuk pusaran lemah seperti sedang mengatur napas panjang sebelum teriakan. Tidak ada angin, tidak ada awan, tapi ombak mulai meninggi. Para nelayan yang sudah di laut sejak malam sebelumnya tidak bisa dihubungi. Sinyal hilang. Di pantai-pantai, ombak tiba-tiba mundur sejauh 1 kilometer, meninggalkan karang-karang kering dan ikan-ikan melompat panik di pasir. Orang-orang keluar dari rumah untuk melihat fenomena itu. Mereka merekam dengan ponsel, menertawakan keanehan. Namun 5 menit kemudian, tawa itu berubah menjadi jeritan. Tanpa suara awal, air laut datang bukan sebagai gelombang biasa, melainkan sebagai dinding air setinggi 30 meter, menghempas tanpa ampun. Tak satu pun peringatan tsunami terdengar. Dalam hitungan detik, Haifa tenggelam. Bangunan tinggi hancur seperti kartu remi. Kapal-kapal besar dilemparkan ke atas gedung, dan mobil-mobil mengambang seperti daun dalam angin ribut. Eliyahu, yang masih dalam perjalanan dari Tel Aviv, berhenti di jalan tol karena lalu lintas berhenti total. Dari kejauhan, ia melihat langit di utara menghitam bukan karena awan, tetapi karena debu dan air garam yang melambung ke udara. Di radio mobil yang kembali hidup hanya satu frekuensi berbunyi, menyiarkan suara perempuan tua berdoa dalam bahasa Ibrani kuno, memohon pengampunan atas darah yang tak pernah dibersihkan. Air mata Eliyahu menetes saat ia sadar, tablet batu itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah nubuatan yang sedang terwujud. Pemerintah menyatakan darurat nasional, tapi komunikasi kacau. Jaringan internet padam di sebagian besar wilayah utara. Satelit memperlihatkan bahwa sebagian Haifa, Akko,
dan bahkan sebagian Nazaret telah terendam air asin. Anehnya, air tidak surut seperti tsunami biasa. Ia menggenang, menetap, seperti danau baru yang menolak mengering. Kota-kota berubah menjadi kuburan air. Di atas bangunan yang masih mengambang, orang-orang berdiri kebingungan, menatap langit yang tidak memberikan jawaban. Mayat-mayat mulai ditemukan terdampar di dataran tinggi Galilea. Tapi mereka bukan korban tsunami. Tubuh mereka tua, mengenakan pakaian zaman kuno. Beberapa membusuk, beberapa masih segar, dan tidak terdaftar dalam data kependudukan. Para ahli forensik terdiam. Salah satu mayat ditemukan memegang gulungan kulit binatang bertuliskan kalimat sama yang ada di tablet milik Eliyahu, "Air adalah saksi." Ia datang saat tanah sudah terlalu lama diam. Di antara reruntuhan pelabuhan Haifa, seorang bocah perempuan selamat ditemukan berdiri di atas puing kayu, basah kuyup dan tak berkata apa-apa. Saat diselamatkan, ia menatap petugas SAR dan berkata pelan, "Mereka bilang ini baru awal. Air akan membawa dosa ke permukaan." Ketika ditanya siapa mereka, bocah itu hanya menunjuk ke laut dan berkata, "Yang lama, yang tertimbun, yang dibungkam." Sejak saat itu, ia tidak pernah berbicara lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel, doa bersama lintas agama dilakukan serentak dari Yerusalem hingga Eilat. Tapi langit tidak menjawab, hujan tidak turun, laut tidak surut, tanah tetap bergetar, dan dari dalam air yang menggenangi kota-kota, muncul buih kecil, bukan dari gelombang, melainkan dari sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Seolah laut telah menjadi rahim baru, siap melahirkan sesuatu yang sudah lama dikandung. Di tengah reruntuhan Tel Aviv yang mulai retak oleh gempa-gempa kecil, Eliyahu tiba di rumah ibadah kuno yang terletak di lereng bukit, tempat ia pernah meneliti naskah kuno saat muda. Tempat itu kini kosong dan dingin, seakan ditinggalkan oleh waktu. Ia membawa tablet batu itu dalam gendongannya, membungkusnya dengan kain putih lusuh. Ia tak tahu harus kemana lagi, kota-kota runtuh, laut sudah menelan daratan, dan hanya tablet itu yang seolah memandunya. Di altar batu tua, ia meletakkan tablet dan berlutut. Tangannya gemetar. "Jika engkau mendengarkan, bukalah mata kami," katanya, entah kepada siapa. Tiba-tiba, tablet batu itu mulai menghangat. Ukiran yang sebelumnya nyaris tak terlihat mulai menyala samar dalam warna emas merah. Di ruang kosong itu, suara gaib terdengar, ia yang membawa naskah ke tempat asalnya, akan diberi penglihatan. Ruangan menjadi berat, udara seperti cair. Dalam hitungan detik, Eliyahu tak sadarkan diri, dan saat ia terjatuh, dunia di sekelilingnya menghilang. Ia terbangun di sebuah dataran tandus, bukan di bumi seperti yang ia kenal. Langit berwarna perunggu, dan tanah retak seperti kulit tua. Di depannya, berdiri bayangan-bayangan manusia dengan wajah tertutup kain, masing-masing memegang tanah dalam tangan mereka. Mereka tidak bicara, tetapi pikiran mereka menembus langsung ke dalam batinnya. "Kami adalah para penjaga ingatan. Kami yang menulis, kami yang dihapus." Dan kini tulisan itu bangkit. Mereka menunjukkan kota-kota yang hancur, tidak hanya Israel, tapi juga kota-kota lain yang membangun kekuasaan di atas darah dan penindasan. Semua akan mengalami hal yang sama. Eliyahu menangis dalam penglihatannya. Ia melihat sungai berubah menjadi darah, pohon-pohon menghitam dan roboh, dan anak-anak memanggil nama-nama yang tidak lagi memiliki pemilik. Ia menyaksikan sejarah dilipat seperti kain tua dan dibakar oleh tangan yang tak kasat mata. Lalu bayangan itu berkata, "Engkau bukan nabi, engkau bukan pemimpin. Engkau hanyalah saksi, tapi saksi terakhir akan membuat dunia melihat." Saat ia terbangun, tablet itu kini retak di tengahnya. Dari retakan itu mengalir tetesan air, asin seperti laut. Padahal tidak ada laut di dekat sana. Air itu membentuk tulisan di lantai batu, "Hari ketiga akan menyusul dengan pengangkatan." Ia mencatat semua itu dalam bukunya. Tapi ia tahu, waktunya tinggal sedikit. Hari pertama adalah getaran. Hari kedua adalah air.
Hari ketiga, apapun itu, masih belum tiba. Di luar rumah ibadah itu, langit menjadi semakin berat. Burung-burung mulai jatuh dari langit dalam diam, sayap mereka terbakar ringan di ujungnya, seperti tersentuh oleh listrik ilahi. Warga mulai melarikan diri ke daerah pegunungan, tapi bahkan tanah di sana sudah mulai retak. Beberapa mulai berkata bahwa ini bukan lagi soal alam atau politik, ini adalah pertarungan spiritual yang tak kasat mata. Dan satu-satunya yang memiliki petunjuk, hanyalah lelaki tua yang membawa batu kutukan itu. Eliyahu kini dipanggil dengan nama baru oleh warga yang mulai tahu kisahnya, penjaga tablet. Ia tak menginginkan nama itu, tapi ia tahu tak bisa menolaknya. Ia memeluk tablet itu seperti seorang ayah memeluk anaknya yang sakit, dan berkata pada langit, jika harus dibayar dengan tubuh ini, maka ambillah. Tapi biarkan dunia tahu, tanah pun bisa menangis. Dan jika ia menangis terlalu lama, ia akan tenggelamkan segalanya. Yerusalem menjadi kota yang tidak lagi hidup, tetapi juga belum sepenuhnya mati. Jalan-jalan sepi, debu menutupi plakat-plakat toko, dan aroma garam dari laut yang datang entah dari mana, mengisi udara seperti dupa kematian. Di tengah kota itu berdiri tembok barat, dinding ratapan, yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Sejak kemarin, suara aneh terdengar dari dalam batu-batu kuno itu, seperti bisikan ribuan mulut yang berdoa bersamaan dalam bahasa yang belum pernah dikenali. Para penjaga tak mampu mendekat. Mereka yang mencoba, langsung jatuh pingsan atau terbakar ringan di telapak tangan. Pemerintah membatasi akses ke tembok, tapi ribuan orang tetap datang, duduk diam berjam-jam, menangis tanpa tahu mengapa. Di antara mereka, Eliyahu datang dengan langkah terlatih, tablet batu dalam tas kain di punggungnya. Saat ia tiba, gempa kecil mengguncang tanah, dan suara dari dalam dinding seakan berubah nada. Ia berdiri di depan batu kuno itu, dan bisikan-bisikan itu berhenti. Suasana menjadi sunyi begitu sempurna, seakan waktu terhenti. Lalu dinding itu bernafas. Retakan kecil terbuka di batu tengah, dan dari sana mengalir cairan hitam kental seperti darah tua yang sudah membatu. Tapi anehnya, darah itu membentuk simbol kuno, bintang 8 sisi, simbol yang juga terukir samar di tablet milik Eliyahu. Ia berlutut, menyentuh batu itu, dan suara perempuan tua terdengar dari dalam, "Kau telah membawa kebenaran ke tempat terakhir." Tapi apakah dunia siap melihat wajahnya? Orang-orang yang melihat mulai menangis, tidak karena takut, tetapi karena jiwa mereka seperti ditelanjangi oleh suara itu. Beberapa ambruk, menyebut nama-nama yang tak mereka kenali. Yang lain mulai mencakar tanah, berusaha menggali entah apa. Lalu udara menjadi dingin, sangat dingin, seolah musim mati datang tiba-tiba. Salju tipis turun, padahal bulan Juni. Dan dari dalam dinding, terdengar teriakan pertama, bukan manusia, bukan hewan, tetapi jeritan bumi itu sendiri. Eliyahu berdiri kembali dan mengangkat tablet itu. Retakannya kini semakin dalam, dan dari celahnya keluar cahaya kuning menyilaukan. Tablet itu mulai menggetarkan udara, dan tanah di sekeliling dinding barat mulai terbuka perlahan, seperti rahim yang menolak menutup. Orang-orang mundur, beberapa lari, tapi Eliyahu tetap diam, matanya kosong. Hari ketiga telah dimulai, gumamnya. Dari dalam celah tanah, muncul asap putih, lalu cahaya menyilaukan, dan suara tangis bayi. Bukan satu, tapi banyak. Seakan ada kehidupan baru yang lahir dari rahim kematian, dari rahasia yang dikubur terlalu dalam. Eliyahu terjatuh, tubuhnya menggigil hebat. Ia memandangi dinding yang kini retak besar di tengahnya. Dan dalam hatinya, ia tahu, dunia lama baru saja dibelah. Dan dunia baru, yang lebih keras, lebih jujur, lebih haus darah, sedang membuka matanya. Malam itu, media seluruh dunia menayangkan satu siaran yang membuat semua orang terdiam. Video amatir seorang wanita yang merekam tembok barat retak, dan dari dalamnya, terlihat sepasang mata, mata manusia, atau sesuatu yang menyerupai manusia, memandang balik. Tidak berkedip, tidak marah, hanya menatap, seolah berkata, "Kami tidak pernah pergi."
Kalian yang memilih untuk lupa. Setelah retakan besar muncul di dinding barat dan suara-suara gaib menggema ke seluruh penjuru Yerusalem, dunia memasuki keheningan yang tak wajar. Negara-negara membatalkan siaran berita secara serentak. Satelit-satelit komunikasi mulai kehilangan arah orbitnya. Ilmuwan tak lagi bicara kepada publik. Yang tersisa hanyalah rumor-rumor yang beredar dari mulut ke mulut tentang sebuah kota kuno yang akan bangkit, kota yang bahkan dalam naskah suci hanya disebut secara tersirat sebagai tempat yang dibungkam oleh cahaya ribuan tahun lalu. Sebuah kota yang tidak boleh disebut karena menyebutnya adalah membangunkannya. Eliyahu yang nyaris tak bisa berdiri setelah kejadian di dinding barat, dirawat oleh para biarawan tua di bawah gereja tua Ortodoks Armenia. Saat ia sadar, mereka memberinya gulungan kuno, tertulis dalam bahasa yang bahkan tablet batunya pun tak sepenuhnya mengerti. Namun satu kata muncul berulang kali dalam ukiran itu, Kevsara, nama yang tidak dikenal siapapun, tapi membuat udara menjadi lebih berat hanya dengan dibisikkan. Para biarawan memohon agar nama itu tidak dibaca keras-keras. Tapi sudah terlambat, nama itu sudah hidup dalam pikirannya. Di berbagai tempat di dunia, muncul gejala serupa, tanah berdenyut pelan di lokasi-lokasi kuno. Di bawah reruntuhan Jericho, di gua-gua bawah Laut Mati, di reruntuhan Babylon, tanah menggembung, seperti ditolak oleh sesuatu yang ingin keluar. Laut terus naik, tidak hanya di Israel, tapi juga menjalar ke Mesir, Lebanon, bahkan Turki. Dan langit mulai berubah warna. Awan menjadi merah kelam, dan di malam hari, bintang-bintang menghilang. Langit menjadi kosong, seperti mata yang telah ditutup untuk selamanya. Kembali ke Yerusalem, Eliyahu mulai mengalami penglihatan lebih sering. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat sebuah kota berdiri tegak di bawah tanah, dikelilingi oleh pilar-pilar emas dan patung raksasa yang menangis darah. Kota itu dipenuhi bisikan, seolah ribuan makhluk hidup di dalamnya terperangkap, tapi sadar. Ia melihat sebuah istana berdinding batu hitam, dan di atas gerbangnya tertulis kebenaran yang dikubur tidak akan tinggal diam. Ketika ia terbangun, tablet di tangannya kini benar-benar terbelah dua. Retakan tablet membuka ruang kosong kecil di tengahnya, dan di dalamnya terdapat sebuah batu kecil berwarna obsidian, gelap, berdenyut samar seperti jantung. Ketika disentuh, batu itu berbisik dalam suara seorang anak kecil, "Bawa aku ke tempat kelahiranku." Eliyahu tahu, ini bukan lagi pilihan. Ini adalah panggilan. Ia harus menemukan di mana kota itu, Kevsara, pernah berdiri. Tapi ia juga tahu, membangunkannya bisa berarti memulai akhir segalanya. Sementara itu, militer Israel kehilangan kontak dengan pasukan yang dikirim menyelidiki reruntuhan bawah tanah Yerusalem. Satu-satunya rekaman yang berhasil dikirim menunjukkan lorong kuno penuh ukiran tangan manusia, semuanya mengarah ke bawah, seperti menunjuk sesuatu di kedalaman. Rekaman berakhir dengan suara-suara teriakan dalam bahasa yang tidak dikenali. Ketika pakar linguistik memutar ulang rekaman itu, mereka menangkap satu frasa sebelum suara lenyap, "Jangan buka pintu ketiga." Malam itu, Eliyahu berdiri di atas Bukit Zaitun, memandangi kota yang perlahan ditelan air, asap, dan cahaya aneh dari bawah tanah. Ia tahu, semua yang terjadi selama ini, banjir, gempa, dinding yang bicara, langit yang membisu, adalah tanda bahwa bumi sedang bersiap melahirkan kembali ingatan yang terlalu lama dikubur. Ia memegang batu obsidian itu dan berbisik, nyaris tanpa suara, "Kalau memang ini yang harus dibuka, bimbing aku. Tapi lindungi mereka yang masih tak bersalah." Malam itu, Eliyahu mengikuti getaran batu obsidian yang kini seolah hidup, berdenyut setiap kali ia melangkah ke arah yang benar. Batu itu menuntunnya ke dasar kompleks bawah tanah tersembunyi di luar Yerusalem, tempat yang bahkan tidak terdaftar dalam peta militer modern. Dulu, lokasi itu hanya dikenal oleh para pemelihara naskah kuno sebagai perut ibu tanah. Tangga batu menurun tajam ke dalam perut bumi, dan di ujung lorong itu, berdiri 3 pintu batu raksasa. Masing-masing dihiasi simbol berbeda, seekor mata menangis,
tangan terbakar, dan mulut yang dijahit. Tanpa disadari, Eliyahu menangis saat berdiri di depan ketiga pintu itu. Bukan karena takut, tapi karena jiwanya tahu bahwa di balik pintu-pintu itu bukan hanya sejarah, melainkan luka. Luka bumi, luka langit, dan luka manusia. Batu obsidian dalam genggamannya membisik, satu harus dibuka. Dua lainnya akan terbuka sendiri. Ia memejamkan mata, tubuhnya menggigil, lalu memilih pintu tengah, pintu dengan simbol tangan terbakar. Saat ia menyentuhnya, seluruh lorong bergetar dan dinding-dinding mulai merintih seperti makhluk hidup. Pintu itu terbuka perlahan, menyingkap lorong gelap yang dipenuhi dinding dari tulang manusia, tersusun rapi seperti mozaik. Udara di dalamnya kering, namun menyimpan bau kematian yang begitu tua hingga menusuk jiwa. Di tengah ruangan, terdapat altar batu hitam dengan 3 ukiran dalam bahasa kuno yang bahkan tablet batu tidak bisa terjemahkan. Tapi Eliyahu memahami maknanya, seolah pikirannya dibuka paksa. Inilah tempat di mana para pelupa dikutuk untuk mengingat. Tiba-tiba suara dari dinding tulang bergema, bukan melalui telinga, tetapi langsung ke dalam dada. Kami adalah mereka yang dibungkam, yang dibakar agar sejarah tampak bersih. Tapi darah tak bisa ditutupi oleh kitab suci atau bendera. Gema itu membuat Eliyahu terjatuh, mulutnya mengeluarkan darah. Dari balik lorong, muncul sosok-sosok samar, bukan hantu, bukan manusia, tapi semacam kesadaran kolektif yang membawa kesedihan purba. Mereka tidak menyalahkan, mereka hanya menunggu pintu dibuka. Dan benar saja, saat pintu pertama terbuka, 2 pintu lainnya mulai retak. Dari satu, terdengar isak tangis ribuan anak. Dari pintu lainnya, suara tertawa, dingin, sinis, seolah sejarah sedang memperolok dirinya sendiri. Batu obsidian di tangan Eliyahu meleleh, menyerap ke dalam kulitnya, meninggalkan bekas luka hitam seperti tato yang membentuk peta menuju Kefzara. Kota itu tidak lagi metafora. Ia adalah kenyataan yang menanti untuk dibangkitkan. Di permukaan, langit pecah dengan kilat yang menyambar diam-diam, tanpa petir. Laut mulai mundur secara tidak wajar, memperlihatkan dasar yang pecah dan berasap. Dari celah dasar laut itu, muncullah struktur seperti menara bengkok yang berkarat oleh waktu. Dunia mulai menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu atau agama. Dan mereka yang masih hidup mulai bermimpi kota yang sama, meski belum pernah mendengarnya. Kota itu memanggil, Kefzara memanggil, dan tidak seorang pun bisa menutup telinganya. Eliyahu berlutut di depan ketiga pintu yang kini terbuka. Cahaya kehitaman menyembur dari dalam ketiganya, menelan lorong dengan keheningan yang lebih pekat daripada kematian. Ia berkata pelan, "Jika aku telah membuka apa yang tak seharusnya dibuka, biarkan aku menjadi penjaga terakhir." Tapi suara dari dalam menjawab, "Tidak ada penjaga terakhir. Kau hanya yang pertama dari yang tersisa." Dan pada malam itu, dunia menggeser dirinya sedikit lebih dekat ke jurang penghakiman. Hari ketiga akhirnya tiba. Fajar yang biasanya membawa harapan, kini menggiring kegelapan. Langit tidak berwarna. Matahari hanya berupa bola redup yang menggantung di angkasa, tidak panas, tidak bersinar. Di seluruh dunia, jam digital membeku pada pukul 6:06, lalu perlahan kembali berdetak mundur. Sementara itu, dari dasar laut yang telah terbelah malam sebelumnya, Kefzara, kota yang terkubur ribuan tahun dalam rahim bumi, muncul ke permukaan. Ia tidak naik dengan gemuruh, tapi diam dan pasti, seperti sesuatu yang tahu dunia sudah terlalu lelah untuk melawan. Struktur kotanya tidak menyerupai kota manapun yang pernah dikenal manusia. Pilar-pilar dari logam hitam dan batu cahaya membentuk lingkaran-lingkaran sempurna, sementara patung-patung raksasa berdiri di pinggirannya, semuanya tanpa kepala. Di tengahnya, berdiri satu menara menjulang, berputar perlahan meski tak ada angin. Dari puncaknya, mengalir suara rendah yang hanya bisa didengar dalam mimpi, suara yang menanyakan satu hal kepada seluruh umat manusia, apakah kamu siap melihat siapa dirimu sebenarnya? Mereka yang mendengarnya mulai menggigil,
tak sanggup melihat bayangan sendiri. Eliyahu berdiri di tepi tebing, menyaksikan kota itu bangkit dari balik celah laut yang kini menganga seperti luka. Tangannya menghitam sepenuhnya karena batu obsidian yang menyatu ke kulitnya. Ia merasa tubuhnya mulai retak dari dalam, bukan karena fisik, tapi karena beban kesadaran yang terlalu berat untuk manusia biasa. Namun ia tahu, hanya dirinya yang bisa masuk ke jantung kota itu. Tablet batu yang kini terpecah jadi 3 bagian bergetar dalam tas kainnya, seolah menanti untuk dikembalikan ke tempat asal. Sementara itu, dunia mulai pecah. Gunung-gunung meletus tanpa peringatan. Sungai-sungai berubah arah. Burung-burung terbang melingkar tanpa henti hingga jatuh mati. Anak-anak kecil di berbagai negara mulai menggambar kota yang sama, Kevzara, dengan detil yang tak mungkin mereka tahu. Mereka menyebut nama-nama aneh dalam tidur mereka, Taref, Yulmanak, Nezera, nama-nama dari zaman yang tidak pernah diajarkan, karena memang telah dihapus dari sejarah dengan paksa. Dunia mulai mengerti bahwa yang bangkit bukan sekadar kota, tapi ingatan kolektif yang pernah dihapus secara sengaja. Ketika Eliyahu akhirnya menapakkan kaki di gerbang Kevzara, ia melihat bahwa tak ada pintu. Kota itu terbuka, seperti luka. Setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawahnya membentuk pola cahaya, seolah mengenalinya. Di tengah kota, berdiri altar melingkar dengan lubang besar di tengahnya, tempat tablet batu harus diletakkan. Saat ia mendekat, bayangan-bayangan mulai keluar dari celah bangunan. Mereka bukan roh, mereka bukan iblis, mereka adalah kesaksian. Sosok-sosok dari masa lalu, anak-anak dari kamp pengungsi yang terbakar, wanita-wanita yang dikubur hidup-hidup karena menyuarakan kebenaran, orang-orang yang dihapus dari sejarah karena dianggap tidak layak diingat. Eliyahu meletakkan ketiga bagian tablet ke dalam lubang itu. Sebuah gema rendah meledak keluar, membuat laut mendidih dan tanah berguncang sejenak. Tablet menyatu kembali, namun tidak menjadi utuh seperti semula. Sebaliknya, ia menciptakan sebuah celah vertikal dalam altar, yang terbuka perlahan menjadi semacam gerbang bercahaya. Dari dalamnya, terdengar suara, "Jika ini yang kalian sembunyikan, maka dunia pantas melihatnya." Eliyahu menutup matanya. Ia tahu, saat gerbang ini sepenuhnya terbuka, tidak akan ada lagi batas antara yang nyata dan yang disembunyikan. Dan pada detik itu, langit terbelah seperti kelambu dibakar dari atas. Sinar berwarna tembaga menyelimuti dunia, dan seluruh umat manusia merasakan hal yang sama, seolah mereka semua diadili, bukan karena dosa, tapi karena diam. Karena memilih lupa, karena membiarkan sejarah ditulis oleh tangan yang kotor lalu percaya bahwa itu kebenaran. Kevzara tidak membawa akhir, ia membawa cermin, dan dunia, untuk pertama kalinya, dipaksa menatap wajahnya sendiri. Ketika gerbang cahaya di jantung Kevzara terbuka sepenuhnya, dunia tidak hanya melihat, dunia dilihat kembali. Setiap manusia, dimanapun mereka berada, seketika terhenti. Mereka tidak pingsan, tidak tidur. Mereka memasuki keadaan yang tidak bisa dijelaskan oleh sains atau agama, sebuah jeda eksistensial, di mana waktu berhenti dan jiwa mereka dipertontonkan kembali seluruh isi hidupnya. Bukan hanya dosa atau kebaikan, tapi semua yang diabaikan, dibenarkan, atau dibisukan. Setiap keheningan saat melihat kejahatan dan memilih diam, semuanya kini bersuara. Eliyahu, yang berdiri di hadapan gerbang itu, tak luput dari penyingkapan ini. Ia melihat wajah ayahnya, dulu seorang perwira tinggi, yang dengan tenang menyaksikan pengusiran massal dan memanggilnya perlindungan teritorial. Ia melihat ibunya, yang setiap malam membaca kitab suci namun tidak pernah bertanya mengapa anak-anak di sisi lain tembok kelaparan. Dan ia melihat dirinya sendiri, saat ia menutup matanya, menolak menulis tentang pembantaian, memilih mengejar ketenaran sebagai jurnalis netral. Air matanya mengalir, tapi tak bisa menghentikan rasa bersalah yang kini membakar lebih panas dari api. Di seluruh dunia, jutaan manusia berteriak tanpa suara. Ada yang menggenggam dada, ada yang berusaha menutup mata, tapi sia-sia.
Penghakiman ini tidak memerlukan pengadilan, hakim, atau hukuman. Ia hanya memperlihatkan kebenaran. Dan ternyata, itu lebih menyakitkan dari neraka manapun. Di ruang bawah tanah Vatikan, para kardinal jatuh tersungkur saat mosaik-mosaik di dinding berubah wajah menjadi korban-korban perang salib. Di menara-menara tinggi New York, para CEO gemetar saat kantor mereka penuh dengan suara para buruh yang tertindas. Dan di dalam bunker bawah tanah pemimpin Israel, yang selamat dari runtuhnya kota, seluruh layar monitor hanya menampilkan wajah anak-anak Gaza yang hilang tanpa kubur. Kevsara terus menyebarkan gelombang cahayanya. Namun ini bukan sinar penyelamat. Ini cahaya pembongkaran. Bangunan-bangunan megah runtuh perlahan bukan karena gempa, tapi karena kepalsuan yang menopangnya tak lagi kuat. Monumen-monumen bersejarah berubah bentuk, memperlihatkan wajah-wajah mereka yang dikorbankan demi kemegahan palsu. Bahkan naskah-naskah tua berubah isi, menampilkan baris-baris yang dulu disensor oleh tangan penguasa. Seluruh konstruksi sejarah, kebudayaan, dan kebenaran manusia dibongkar abis oleh kota yang pernah mereka kubur. Eliyahu mendengar suara anak kecil dari dalam cahaya, bukan ilusi, tapi suara nyata. Apakah kamu ingin menutupnya kembali? Ia terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu, jawabannya akan menentukan arah dunia. Menutup gerbang berarti mengembalikan ketidaktahuan yang nyaman. Membiarkannya terbuka berarti membiarkan dunia terbakar dalam kejujuran. Ia memandang ke langit, lalu ke wajah-wajah saksi yang berdiri di sekeliling kota. Mereka semua menatapnya. Ia akhirnya menjawab, pelan, dengan suara pecah, tidak. Biarkan dunia melihat semuanya. Sampai akhir. Saat itu, gerbang Kevsara mulai menyatu dengan bumi. Bukan menutup, tapi mengakar. Cahaya berubah menjadi partikel yang menyebar ke atmosfer, masuk ke tubuh setiap manusia. Kini, penghakiman bukan lagi eksternal. Ia tumbuh dari dalam setiap jiwa. Tidak akan ada yang bisa berkata, aku tidak tahu, lagi. Tidak akan ada yang bisa berkata, itu bukan urusanku. Dan pada akhir hari itu, dunia tidak lagi sama. Bukan karena kehancuran fisik, meski banyak kota hancur, melainkan karena kesadaran kolektif yang tak bisa dibatalkan. Semua orang kini tahu, bahwa karma bukan mitos, bahwa bumi mencatat semuanya, dan bahwa ada kota yang menunggu, bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan. Dan jika mereka lupa lagi, Kevsara akan bangkit lagi. Karena penghakiman yang tak bernama, tidak pernah benar-benar pergi. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia menjadi sunyi tanpa paksaan. Tak ada mesin, tak ada pidato, tak ada doa, hanya tangis. Tangis dari mulut-mulut yang sebelumnya penuh propaganda, dari tangan-tangan yang pernah mengangkat senjata tanpa tahu mengapa, dari anak-anak yang lahir dalam reruntuhan sejarah palsu. Tangis itu tidak memohon ampun, tidak menuntut belas kasihan. Itu adalah jenis tangisan yang lahir dari kesadaran telanjang, ketika seluruh topeng sudah terbakar dan yang tersisa hanya manusia, dalam bentuknya yang paling rapuh. Eliyahu berjalan perlahan di antara reruntuhan kota, kakinya basah oleh air yang mengalir dari batu-batu Kevsara. Bukan air biasa. Air itu bersinar lembut, seolah membawa serpihan ingatan dunia yang kini terurai. Ia menatap ke langit, yang tidak lagi terbagi antara siang dan malam. Cahaya dan gelap berpelukan, membentuk cakrawala baru, dunia yang telah melihat kebenaran, dan kini mencari cara untuk hidup bersamanya. Tapi Eliyahu tahu, tidak semua bisa bertahan. Kebenaran bukan makanan bagi semua jiwa. Beberapa akan memilih mati, karena hidup dengan kesadaran adalah neraka yang tak semua sanggup pikul. Di berbagai belahan dunia, orang-orang mulai bergerak tanpa arahan, seolah digerakkan oleh naluri purba. Mereka saling memeluk tanpa kata. Mereka mulai menuliskan nama-nama yang dulu dihapus. Di dinding-dinding, di tanah, di udara, nama-nama korban yang tak pernah dicatat sejarah. Nama anak-anak yang mati tanpa sebab. Nama ibu-ibu yang lenyap di balik kebijakan. Dan di antara nama-nama itu,
Satu pesan tertulis ribuan kali, kami melihatmu. Kami tidak akan melupakan lagi. Tapi tidak semua bersedia menangis. Di beberapa benteng terakhir kekuasaan, para pemimpin mencoba menyalakan kembali tatanan lama. Mereka membakar buku-buku baru, membangun dinding baru, menciptakan musuh baru. Namun kini, dunia menatap mereka seperti menatap patung yang sudah retak. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi yang percaya. Mereka hanya ditinggalkan. Dan di dalam kesunyian kekuasaan yang runtuh itu, mereka pun akhirnya belajar menangis sendirian tanpa disaksikan sejarah. Eliyahu menuliskan kalimat terakhir di catatannya, menggunakan darah dari lukanya sendiri. Jika kota ini tenggelam kembali, biarkan ia menjadi bagian dari hati kita, bukan dari laut. Ia tahu waktunya tidak lama. Batu obsidian di tubuhnya mulai menyatu dengan tanah. Ia duduk di tengah kota, menatap ke arah timur. Tiba-tiba langit membelah sekali lagi, tapi kali ini bukan dengan api, melainkan hujan. Hujan lembut, hujan yang pertama sejak Kevsara bangkit. Setiap tetesnya membawa wangi tanah lama, seolah dunia memulai bab baru bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan. Kevsara perlahan tenggelam kembali. Tidak dalam kehancuran, tapi dalam penghormatan. Pilar-pilar runtuh dengan anggun, seakan tunduk. Cahaya menyatu dengan laut. Bayangan-bayangan kembali ke asalnya. Dan di atasnya, umat manusia berdiri dalam keheningan. Mereka tidak merayakan. Mereka tidak membangun monumen. Mereka hanya duduk bersama, dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, mendengar suara bumi. Detaknya, napasnya, tangisnya, dan mereka pun menangis bersamanya. Hari itu tidak akan dikenang sebagai hari kemenangan, tidak pula sebagai hari kiamat. Hari itu akan dikenang sebagai hari ketika dunia belajar menangis, dan dari air mata itu, semoga tumbuh pohon-pohon yang tak lagi memberi bayangan bagi kejahatan, tapi tempat berteduh bagi kebenaran. Bukan kebenaran yang disusun oleh kekuasaan, tapi kebenaran yang lahir dari luka dan tidak pernah dilupakan lagi.